Selamat mendengarkan. Ayolah, kamu lebih cantik jika menangis dengan benar-benar tulus. Bajingan, jaga bicaramu. Jangan lakukan apapun, Sheila. Lepaskan aku, bajingan. Jangan macam-macam pada istriku, sayang. Sheila yang panik dan tidak punya pilihan lain terpaksa mengikuti kemauan Sean. Dia ketakutan, sekalipun mereka memang saudara kembar, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pembunuhan bisa saja terjadi. Dia mengusap air matanya, mulai berlutut dan hal itu benar-benar Sean benci. Menyesal dia tidak menekuni bela diri dalam Sean. Kini dia dibuat lumpuh dan gagal menjaga istrinya. Sheila, jangan lakukan, berhenti. Bentak Sean susah payah, karena tampaknya Sean benar-benar betah dengan penyiksaan yang dilakukan. Good girl. Aku suka wanita penurut. Bejat, Papa tolong aku. Teriak Sean benar-benar hampir kehilangan cara. Dia kembali terlihat lemah, dan hal itu sukses membuat Sean terbahak. Persetan dengan kemarahan Sean, sekalipun tidak dia izinkan Sheila akan menuruti keinginan pria yang memiliki paras sama persis seperti suaminya ini. Hanya saja, tidak ada kelembutan sama sekali di sana. Lidah keluh Sheila dia paksakan untuk berucap dan memohon dengan caranya. Pria itu kini menatap datar dan menunggu Sheila memohon seperti yang dia mau. Lepas, Brooke. Belum selesai Sheila berucap, suara pukulan itu kembali terdengar begitu keras. Syukurlah, Yuda datang meski hampir terlambat. Yuda segera melerai dua saudara yang sama gilanya itu. Beberapa saat yang lalu Sheila menghubunginya dan meminta untuk segera kembali ke pemakaman secepatnya. Sungguh, sama sekali tidak dia duga jika Sean akan kembali dan hampir membuat Sean celaka. Ah, shit. Kalian keroyokan, ha? Sean yang mendapat serangan dadakan di punggung dari Yuda sama sekali tidak bisa menghindar. Dan kini dia tengah berusaha menahan sakit. Pisau lipat yang tadinya dia siapkan untuk menakut-nakuti Sean terpental tepat di hadapan Sheila. Tidak ingin wanita itu menjadi ancaman, Sean mendekat ke arahnya dengan langkah cepat. Dan hal itu sontak membuat Sean berteriak agar Sheila menjauh. Akan tetapi kakinya yang mungkin terkilir tidak akan mampu menghindar secepat itu. Sean tidak bermaksud menyakiti siapapun, sama sekali tidak. Tangannya berusaha meraih pisau lipat tersebut, sementara matanya tertuju pada netra indah seorang wanita yang ada di hadapannya. Hanya sebentar, karena setelah itu Sean beranjak berdiri dan memilih kembali ke makam Ibra untuk merapikan tanah yang tadi dia rusak. Hujan masih terus membasahi bumi, tapi mereka sama sekali belum berniat pergi. Sean menatap Sean begitu sendu. Ada kerinduan dan juga kemarahan yang bersatu dalam benaknya. Punggung pria itu bergetar, menandakan dia kembali menangis, dan tampaknya sedikit waras kali ini. Beberapa saat Sean menunggu, pria itu kini beranjak dan kembali hendak berlalu. Kau mau kemana? Bukan urusanmu. Jawab Sean kalau Sean bertanya dengan jarak yang tidak begitu jauh. Pulang, Sean. Papa mulai sakit-sakitan. Apa tidak kasihan? Sean tidak menjawab. Akan tetapi dari sorot matanya sama sekali tidak memperlihatkan Sean akan pulang dalam waktu dekat. Pria itu menatap Sean datar. Kemudian Sheila yang berdiri di sisinya. Cih, kau tidak sepolos yang dulu sepertinya. Baguslah, ada perkembangan selama aku pergi ternyata. Sheila benar-benar bingung. Beberapa saat lalu mereka bertengkar bahkan hampir kehilangan nyawa. Kini pembicaraan mereka terdengar hangat, meski belum begitu nyata. Mama merindukanmu. Sean tidak menjawab perkataan Sean barusan. Dia hanya berusaha agar Sean pulang. Michael benar-benar merindukannya. Sean yakin itu. Meski pria itu benar-benar memilih seakan tidak peduli dan melepas Sean setelah memilih keluar dari keluarga Mekantara, akan tetapi Sean yakin sekali dalam benak Michael tersemat rindu untuk Sean. Ambil saja untukmu. Aku tidak butuh, Sean. Sean, apa kau tidak punya hati sampai meninggalkan kami bertahun-tahun tanpa kabar? Aku mohon, pulanglah ke rumah. Tidak peduli meski Michael sama sekali tidak mengatakan keinginannya. Akan tetapi, beberapa kali Michael kerap memandangi foto Sean dalam kesendirian. Artinya dia masih selalu mengingat putra bandelnya itu. Berikan dia padaku jika kau ingin aku pulang. Ucapnya melirik Sheila, dan hal itu sontak membuat wanita itu berdesir. Entah kenapa pria ini benar-benar mengerikan di matanya.
Kalau begitu jangan pernah pulang seumur hidupmu. Jawab Sean singkat. Dia kesal sekali mendengar ucapan Sean yang ternyata masih sama seperti dulu. Iya, pantang lihat yang bening, dan semua harus masuk ke dalam penjara hatinya. Ya, seperti yang kau mau. Sean berlalu kemudian, dengan kemeja hitam yang begitu kotor akibat berkelahi dan menggali kuburan ibrat tadinya. Akan tetapi, baru saja beberapa langkah Sean berhenti dan menoleh ke arah Sean. Oh ya, satu lagi. Jangan pernah katakan pada siapapun kita bertemu sore ini. Anggap aku tidak pernah muncul kembali ke hadapanmu, Sean. Itu adalah pesan Sean sebelum dia benar-benar menghilang. Pertemuan yang cukup dramatis dan menyakitkan. Sheila menatapi bibir Sean yang tampak pecah, sudut bibirnya berdarah, dan beberapa luka di wajahnya juga ada. Terlalu memikirkan Sean, dia bahkan lupa jika saat ini ada Yuda yang dipenuhi tanda tanya dalam benaknya. Apapun yang kau ketahui tentangku dan Sheila, cukup diam dan simpan dalam hatimu, Yuda. Aku tahu matamu tidak buta, dan telingamu masih mendengar dengan jelas. Apa yang kau pikirkan tidak salah, Sheila memang istriku. Yuda hanya bungkam kalau mendengar pengakuan Sean. Wajar saja dia merasa aneh dengan Sheila yang menelponnya tadi. Kini perasaan itu terbayarkan, karena Sean justru menjawabnya sendiri. Sheila istri bos. Astaga, kenapa ulu hatiku mendadak sakit mendengarnya? Jauh dirindukan, tapi pulang membuat keributan. Itu adalah kalimat yang melekat dalam diri Sean. Pria itu memang tidak pandang bulu, juga mau menyakiti seseorang. Sean lagi dan lagi dibuat marah, lantaran pergelangan kaki istrinya kini terkilir akibat ulah Sean. Berbekal ilmu yang dia pelajari sejak dahulu, hal semacam ini bisa Sean atasi. Lagi pula ini disebabkan saudaranya. Jelas saja Sean harus bertanggung jawab pada akhirnya. Anggap saja sebagai mengulang kenangan, karena memang bukan Sean namanya jika tidak merepotkan Sean. Setelah hujan sepanjang hari, menjelang malam itu hujan reda. Sean kembali menghilang dari kediaman Megantara dan memilih pulang ke rumah istri keduanya. Selain karena kaki Sheila yang terkilir, Sean juga tidak mungkin pulang dalam keadaan babak belur begitu. Bukan khawatir dia marah, akan tetapi dia merasa butuh Sheila malam ini. Dia terluka, batinnya masih tersiksa, dan sekalipun pulang ke rumah Natalia, mana mungkin peduli tentang kesedihannya. Kalian begitu mirip, tapi kenapa dia datang terlambat? Tanya Sheila di saat Sean tengah fokus memijat kakinya. Sean, dia saudara kembarku. 4 tahun lalu dia pergi dari rumah karena menolak perjodohan dengan Natalia. Jawab Sean masih terus fokus menyembuhkan pergelangan kaki istrinya. Oh, begitu. Jadi dulu seharusnya Sean di posisimu. Sheila penasaran. Sebenarnya dia bukan tipe wanita yang ingin tahu segala hal terkait privasi seseorang. Akan tetapi untuk kali ini dia merasa sangat ingin tahu apa yang dialami sang suami. Tidak juga. Sebenarnya dulu belum pasti yang akan Natalie pilih siapa. Tapi Sean kabur sebelum pertemuan itu dilakukan. Jadi terpaksa aku yang menerima permintaan papa. Sean terlihat pasrah sekali mengutarakan isi hatinya. Jelas sekali dia terluka dan keberatan dengan perjodohan yang Michael lakukan kala itu. Hanya saja, harapan Sean bahwa kehidupan rumah tangga akan berjalan indah sebagaimana yang dia gambarkan tetap sebesar itu, walau dia tidak mencintai calon istrinya. Namun bertahun-tahun Sean menunggu istrinya tetap sama, masih wanita egois yang selalu ingin diutamakan dalam hal apapun. Dia tidak ingin terlihat kacau dan membuat orang tuanya hancur, memilih bertahan dan menjalani hidupnya tanpa perasaan. Desi Sheila kalau merasakan sedikit ngilu di area yang Sean pijat. Tanpa dia duga, hal itu justru membuat Sean tersenyum simpul. Sakit? Sedikit. Mana senyuman itu sangat mudah ditebak. Itu adalah senyuman pertama setelah dia pulang dari pemakaman. Sheila memandangi wajahnya lekat-lekat. Mimpi apa dia? Prestir tidak punya hati seperti Sean memijat kakinya sambil duduk bersila di lantai. Sudahlah tolak. Dia merasa terlalu lancang jika Sean melakukan hal ini. Akan tetapi pria itu justru tetap melakukannya dan mengatakan tukang pijit yang lain belum tentu bisa membuat Sheila sembuh cepat tanpa rasa sakit. Sakit tapi mendesah. Aneh. Sudah Sheila duga. Pikiran Sean akan ke arah sana, hendak marah juga tidak bisa, hingga dia meminta Sean menyudahi aktivitasnya.
Luka di wajah suaminya juga mengkhawatirkan. Jika saja kakinya tidak terkilir saat ini, seharusnya Xian duduk manis. Sementara dia mengobati luka-luka sang suami. Maaf ya, ini mungkin perih, tapi tahan sedikit. Cemadi Sheila bergetar. Dia memang masih segugup itu berhadapan dengan Xian dengan posisi berhadapan-hadapan begini. Khawatir sekali akan menyakiti Sheila begitu hati-hati. Padahal dulu saja Xian sempat babak belur dan lebih parah dari ini akibat pelaku salah sasaran dan mengira dia adalah Xian. Tadi aku yang telepon Pak Yuda, aku lupa kalau hubungan kita rahasia. Sesal Sheila yang merasa hal itu adalah bencana. Akan tetapi berbeda dengan Xian yang sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali. Tidak masalah, Yuda bisa dipercaya, dan dia tahu apa yang aku rasakan. Jangan khawatir. Xian paham ketakutan Sheila. Sejak awal menikah, dia sudah katakan takut ketahuan. Akan tetapi Xian meyakinkan dan mengatakan tidak ada yang perlu ditakuti selagi Sheila tetap berada di sisinya. Selesai mengobati luka-luka Xian, wanita itu menghela napas karena Xian bukannya beranjak, melainkan bersandar di sofa dan memejamkan matanya. Tidak pulang, tanya Sheila pelan-pelan. Ini adalah malam pertama kepergian Ibra. Rasanya tidak baik jika Xian tidak bersama mereka, padahal suasana masih begitu berduka. Xian tidak menjawab. Dia hanya menggeleng kemudian membuka mata perlahan. Aku ingin tidur di sini, boleh kan? Boleh-boleh saja sebenarnya. Akan tetapi Sheila tidak ingin egois, dan seharusnya Xian bersama keluarganya malam ini. Dia hanya takut kepergian Xian justru membuat keluarga pria itu semakin pilu. Tapi istri, maksudnya mama dan papamu bagaimana? Apa tidak seharusnya kamu pulang dulu malam ini? Sheila sontak merubah pertanyaannya. Tatapan tajam Xian kala dia hendak mempertanyakan istri sontak membuat Sheila bergidik ngeri. Pada faktanya, Xian tetap sama dan masih bisa marah jika seseorang menyebutkan hal yang tidak dia suka. Aku sudah minta izin Mama. Dia tahu aku tidak akan pulang dalam waktu dekat. Dia tidak berbohong, meski sama sekali belum mendapatkan jawaban dari sang mama. Akan tetapi sebelum Xian mematikan ponselnya, dia sudah mengatakan tidak akan pulang malam ini. Tidak ingin dia melarang, Sheila hanya mengangguk pelan, dan hatinya menghangat seketika kala merasa Xian menjadikannya tempat pulang. Hingga kala pria itu hendak memeluknya, dengan sigap Sheila menahan tubuh Xian. Sebentar, Kenapa? tanya Xian mengerutkan dahi, karena merasa Sheila hendak menolak pelukannya. Ada gunting, nanti kena perutnya, ujar Sheila kemudian meletakkan gunting itu ke atas meja. Mudah sekali wajah Xian berubah, dan mengira hal itu sebagai penolakan untuknya. Bersama